Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala Al adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi sadaqallahu al-aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Menyambung pengajian kemarin halaman 36 di penengahan nomor 6. Masih kita membicarakan tentang masalah yang perlu kita selesaikan, yang menjadi kebingungan bagi kita. Wa idza waqa'u fi zallatin aw asabatu ghaflatun syahida tasrifil haqqi ta'ala. Apabila mereka tergelincir pada kemaksiatan, umpamanya terjadi lawan kita, kenapa hendak korok kita harus umpamanya lah manek atau kada koroke au asabatu ghaflatun, atau menimpa kepada mereka kelupaan, tinggal teringat Tuhan, sadang mutar-mutar adanya masuk ngelain dari keduniaan ini kan. Ini nih jadi bingung, mungkin memutar-mutar tetap mereka itu jalan. Makanya pandangan kita nih. Jadi bagi anak mereka yang arif, bagi orang-orang tauhid, mereka pandang perlakuan Tuhan sebenarnya terhadap diri mereka. Dipandang dengan Tuhan juga. Tapi jangan dimiarakan seterusnya kayak itu. Jaruglah anjanang. Ibarat kita menanam tantaran unjur. Tantaran unjun. Ini harus pagi-pagi dikadang, dipusuk daun kain membenang lenah. Kenapa? Karena pertumbuhannya karena baik. Dijual payu dan larang. Kenapa? Karena memancar, mengariau, iwak apabila dibawa unjun. Amun dibiarkan aja lah. Nah pertumbuhannya nah. Lalu kan memancar cagar mengariau iwak kan. Nah, dijual hati payu kan. Dibawa unjun katanya pekulihan. Nah, jadi jangan seperti menanam tantaran. Anam sebarangan saya pengkuni ada spesial orang bertanam unjun saban disukan nah dasar bagus kan pertumbuhannya kan, orang datang balem lagi sadang dipakai sudah ada nomor ikannya jadi kenapa memancar kayaknya tuh nah soal ini menariau iwak-iwak supaya unjun nakas dipatok supaya kulihan. Jangan seperti kita nanam tantan unjun, jangan dibiarkan itu dikadang-kadang. Nah artinya hati jangan dibawa lupa selupanya, diputar-putar juga. Kayak pas supaya hati ini ingat supaya pandangan kita nang berbuat Allah. Tuhan memperbuat kita kepada kebaikan. Dibiarkan tapi pandangan semua datang dari Tuhan, tapi kita kadang berubah, pada berusaha ikhtiar untuk ingat ini kena bisa terlepas dari syariat agama lah. Telah terlepas dari syariat agama, bisa kan bersembahyang lagi, bisa kan puasa lagi akhirnya. Nah, jadi kita lihat syariat Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, walaupun Nabi tahu, tetap Nabi malam sembahyang ibadah, apalagi di malam Ramadan ini. Di malam Ramadan ini malam yang diistimewakan oleh Allah,
Mari kita hargai yang diistimewakan oleh Allah. Mudahan kita juga diistimewakan oleh Allah. Jangan malam Lailatul Qadar. Apa sejarah malam Lailatul Qadar? Jibril dari Sayyidina Abbas bercerita kepada Nabi, di zaman Bani Israel ada yang bernama Sa'mun al-Ghazi. Beliau ini berdakwah mengajak orang beriman selama 1000 bulan. Kan pahala perang Sabil ini kan luar biasa nih, sampai orang mati perang Sabil kalau saya dimandikan kan, harus disolatkan, langsung kuburkan, bal ahya'un inda rabbihim, walaupun dipandang orang ini kada lagi tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak bukti. Said perang Sabil itu ditabuk oleh orang Wahabi nih, darahnya masih hidup lagi, orangnya masih utuh lagi. Udah 1400 tahun nang tak ungut orang Wahabi. Ini orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bingung, kayak apa pahalanya di sisi Allah. Sa'mun al-Ghazi ini, nah, kada kau dikalahkan. Ini perang alatnya kada senjata kayak Rusia. Wihang sapi aja. Sapi mau dipepuhakannya kan sekali meriwas itu aja beberapa orang yang mati dari orang-orang kafir nih. Beliau kada bersama apa-apa, tawakal jalan Tuhan. Cuma bila sin haus keluar dari wihang sapi ini banyak diminum sidin, hampir haus, lapar, aneh. Keluar dari wihang sapi ini daging dimakan oleh beliau. Waduh, dia Nabi kayak apa kelebihannya di sisi Allah. Ya ujar Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi, ada umat akhir zaman. Ini Jibril mengatakan dan Jibril menceritakan kepada Nabi kita, bertemu malam Lailatul Qadar. Salat tarawih, salat 2 rakaat pada malam itu lebih baik daripada pahala Sa'mun al-Ghazi yang berperang Sabil pada jalan Allah 1000 bulan atau lebih daripada 83 tahun. Maka Sa'mun al-Ghazi ini berperanglah malam ibadah, siang berdakwah dan puasa pulang. Mana sanggup kita orang umat Islam sebulan nih lapah benar rasanya. Tapi kehebatan Allah berikan 2 rakaat malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 1000 bulan siang puasa sambil perang Sabil, mengajak mereka yang beriman yang kadang mau melawan diperangi. Itu dalam wihang sapi aja tuh. Nah, jadi orang-orang kafir ini khawatir kalau habis nih rakyat orang kafir nih, ya datang kepada istrinya orang kafir juga pulang. Anbari kada dihukum terus saya boleh aja, ini timbul pulang kawin apa nih, kawin sipil. Kan ada kawin sipil di negara kita nih timbul kayak Bahari pulang. Nah, jadi kalau Bahari kada ada syarat Islam boleh aja. Sekarang kada boleh, kayak pun hukumnya dalam agama kan sama dengan zina. Walaupun pamannya nih sudah nikah secara Islam, tapi kan tetap pisah. Si bertahan di agamanya, kasih bertahan di agamanya itu sama hukumnya tuh. Nah kita ini kadang-kadang kan kayak apa? Tegur dengan hati aja. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, tegur biadih dengan tangan, lempang itu nah, mampulah itu ada tahan kita.
Jagar ham jara jisuti. Dikadokan ke polsek kan, abut ke polsek pasti dipanggil kita. Wa illam tasati, jika kamu tidak mampu fabilisani, dengan lidah. Pasangan juga jadi masalah ya nenek. Maka tegurlah dengan hati. Wahwa adzabul iman, ini orang yang paling lemah imannya. Tapi ada juga, daripada kita membiarkan aja kadang menegur-negur di hati supaya ada iman tuh. Nah, kenapa? Karena semuanya juga sumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi iman, jangan sampai tertinggal. Tetap kita tegur dengan hati, kan semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendaknya sebujurnya. Nah, kehendak hawa nafsu, jangan kehendak dirinya. Kenapa dikatakan kehendak hawa nafsu? Sudah jelas Al-Quran menerangkan inna nafsa la'ammaratun. Nah ini ayatnya, inna nafsa. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan dulu. Kalau iman kadada menegur, imannya bisa kadada ini membuat kita mati jadi kafir. Auzubillahi jadi ceritanya ada kau mengalahkan lah lawan Sam Al-Ghazi nih. Nah, jadi orang kafir kepada istrinya, karena istrinya orang kafir. Ikan aku beri harta yang banyak, asa tolong bunuh suamimu. Kadang mampu ya. Orang luar biasa kuatnya. Kalau kayak itu aku beri tali, ini jarat mati seluruh tangannya. Dijarat juga oleh Haji Syutir, tali lawan tangan nih. Bangun, nah jar beliau pacul yang di tangan lawan di batis. Siapa menjarat ulun, anak mencoba pian aja berapa kekuatan pian. Jar. Karena 3 kali berturut-turut, nun anak tahu rahasianya, ini ujar Sam Al-Ghazi nih, ada di rambut aku nih, nah, tak panjang tuh. Amun itu hilang, lemah aku. Nah, kayak orang banyak aja, kadar kekuatan aku lagi. Waktu guding dicabutnya rambutnya, kadang dicabut. Ada 8 helai rambut nih di kepala nih. Nah, itu nang 4 helai dijaratkan ke kaki, 4 helai dijaratkan ke tangan. Setelah bangun Sam Al-Ghazi kada kebudaya lagi. Nah, itu kekuatan Allah berikan. Allah berikan kekuatan kepada para nabi-nabi. Pertama Nabi Daud dengan suaranya aja berkedana melawaninya. Nabi Yusuf dengan kekuatan rupanya. Nah, Nabi kita lengkap, nah, melebihi daripada Nabi Yusuf dan Nabi Daud. Jadi kada kebudaya lagi nih. Beritahu kepada orang-orang kafir, datang orang kafir nih, masing-masing membawa anak membunuhnya nih. Lalu doa sama Al-Ghazi, ya Allah, kembalikanlah kekuatan hamba nih. Dikembalikan Tuhan kekuatan hamba. Sekali bergerak lawan runtuh gedung lawan tiang-tiang aja, mati orang kafir lawan istrinya. Selesai menunaikan tugas itu, iya nang Sam Al-Ghazi ini semata-mata ibadah aja, semata-mata puasa 83 tahun atau 1000 bulan wafat. Ini diceritakan oleh Jibril kepada Nabi bagaimana pahalanya di sisi Allah. Ada umat Muhammad di akhir zaman. Bayang 2 rakaat malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik dari ibadahnya Sam Al-Ghazi 83 tahun. Caranya kayak ini loh. Bayang malam itu sembahyang sunat Lailatul Qadar. Baca setelah Fatihah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tataluk kali gini cukup aja. Kemudian di rakaat kedua sembahyang Lailatul Qadar. Rakaat kedua setelah Fatihah baca
qul huwallahu ahad 7 kali. Setelah selesai baca astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Terus baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Setelah itu baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus bacaan minta maaf, minta ampun lah lawan Tuhan. Itu doa datang dari Nabi kita. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kan ada bilangannya, cuma baca itu. Kemudian pejamkan mata, tutup mulut. Di situ kita berzikir di hati, zikir. Cuma ingatkan sampai terasa kesejukan kita mengingat Allah, sampai terasa kenikmatan mengingat Allah. Hilang karena akal basirah kita nih, akal kemanusiaan hilang. Kalau hendak berhenti ini orang yang terdapat dengan Lailatul Qadar lebih pahalanya dari ibadah 1000 ini melalui Al-Quran. Jadi keistimewaan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Kebanyakan terjadi malam 21 Ramadan sampai akhir Ramadan, dan di malam nang ganjil terjadinya. Yang kebanyakan di malam 27 Ramadan. Dari situ di dalam tajamulok hendak belah rumah diturun bulan satu-satunya baik malam 27 ya atau tanggal 27. Nah, usaha di akhir bulan kehendakan lakas silahkan, tapi pilih hari tanggal 20. Jadi dari turun bulan satu aja baik. Kalau kita hendak bergaya teman rumah malam 27 aja, tanggal 27 aja. Kalau hidup bulan banyak. Nah, hidup bulan misalnya hidup bulan malam keempat, ada kan hidup 4 boleh kan. Nah, sampai hidup 14. Nah, itu boleh aja. Asal jangan hari Sabtu lawan Selasa mulai apapun. Karena orang Banjar pamantang bila bagi gawian itu pada hari Sabtu dan Selasa. Kenapa? Ini kejadian sejarah di zaman Nabi apa itu nang kisah dilarang hari Sabtu. Lalu mencari iwak. Ambil kesempatan dari nang dilarang tadi yang diturunkan bala oleh Allah. Demikian juga Nabi melarang hari Selasa motong kuku. Sekali dipotong kuku, datang Sayyidina popok di Sayyidina Ali, popok Sayyidina Ali, kenapa ianya sudah dilarang masih aja lagi. Karena ini akibatnya bisa mati berdarah, ya, kalau berdarah. Nyatakan bila hari Selasa motong kuku, nah ini bisa mati berdarah, bisa ditabrakkan matinya atau dipukul orang kan di jalan kan bisa terjadi, ya. Nah, jadi Nabi melarang jangan memotong kuku hari Selasa. Nah, jadi hari lain boleh aja di antara 2 hari orang Banjar memantang atau memantang berpikir busa jangan sampai hari Sabtu lawan hari Selasa. Jadi kita kembali ke masalah ini nak. Kita ulang, apabila mereka tergelincir pada kemaksiatan atau menimpa kepada mereka kelupaan, ngalih, hendak ingat. Mereka pandang perlakuan Tuhan sebenarnya terhadap diri mereka. Pandang aja itulah. Sandiwara Tuhan lawan kita. Tapi jangan berlama-lama. Pandang melawasan setahun gitu aja dipandang. Tatalu hari jangan kayak itu ya Allah. Hanya bawa hati untuk ingat lawan Tuhan. Ujar Tuhan, fazkurullah zikran katsiran la'allakum tuflihun.
Nah, kembali kepada ayat ini. Nah, fazkurullah. Zikran kasira. Perintah Tuhan, fazkurullah. Ingatlah kamu kepada Allah. Mengingat Allah yang paling membekas kepada diri kita adalah zikir hati aja. Zikir yang kasira, zikir yang banyak, ingat yang banyak. Kasira ini artinya bizamanin tawil. Ini tadinya bizamanin tawil. Dengan masa yang panjang, minimal kan 20 menit lah, sekurang-kurangnya 20 menit. Itu yang dikatakan zaman yang panjang. Kalau kita sembahyang kan berapa ji? 5 menit aja nih. 5 kali 5 berapa? 25. Ya minimal 25 menit. Nah, bawa hati beringat lawan Tuhan. Tapi syaratnya menurut Syekh Abdul Qadir ini pejamkan 2 mata, tutup mulut. Kalau perlu ailatanin, bukakan ke langit. Nah, itu caranya supaya apa? Supaya kedengaran di hati bahwa berzikir, mengingat Allah. Nah, jadi biar Nabi kita dan doanya kayak ini. Allahumma ftah. Allah maktah masami akal bili zikrik. Ya Allah, bukakanlah pendengaran hamba terhadap isi hati hamba yang selalu mengingat Engkau. Bukakan pendengaran hamba atas isi hati yang selalu mengingat Engkau. Itu pun kada berapa jam ya. Kada dapat tutup mulut, kada ditemukan keringat. Bisa ada di hati mengingat. Nang lain aja masuk. Rabbi adkhilni mudkhala. Nang masuk bukan nang benar. Nang masuk nang menyesatkan jadinya. Itu jadi disuruh pejamkan mata, tutup mulut. Berarti hak kita mendengarkan nih. Dia kan apa yang terdengar di batin. Kalau kita berzikir Allah lah berarti yang terdengar Allah. Karena Tuhan menyatakan diri kadang menampak namanya Allah pada batin. Nah, 1 kali mendengar lebih baik daripada berzikir 70 kali dengan lisan. Kadang alih nukar tasbih. Nah, dengarkan ini amantu bi rabbikum. Jangan kamu mengaku beriman. Dengarkanlah jar Tuhan, apa sih yang kita dengarkan di dalam ini, apa bunyinya? Kada ada guru terdengar jadi ulah-ulah ya Allah. Nah, mengulah-ulah itu artinya usaha ikhtiar. Kada usaha ikhtiar cacat ya nak. Maka mulut Al-Quran fi dhalalim mubin, orang lupa, orang lalai dalam kesesatan yang nyata. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan kita, tadi kita sama-sama membaca Wirdul Khusyah Syekh Abdul Qadir Jilani beranai. Itu tujuannya untuk membiasakan hati ingat lawan Tuhan. Manfaatnya apa? Coba lihat dalam Quran. Fadzakir. Ini dalam Quran. Fadzakir. Nah. Fadzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah. Fadzakir, ingatlah Allah. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya mengingat Allah tanfa'ul mu'min, akan memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang manfaatnya apa? Hati tenang, pikiran tenang, manfaat terakhir mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini konsep dari Tuhan, bukan pendapat ulama. Wapi ampusikum, apalah apa diri kamu lihat, kamu dengar apa sih di dalam batin kita.
Ini cara kita Nabi setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperintahkan mengumpulkan kaum Quraisy. Nabi naik ke Gunung Sofa. Kalau orang berangkat umrah atau haji tahu ngaran Gunung Sofa. Dari situ kita sa'i kan ke Marwah kalau ji. Nah, apa kata Nabi di hadapan orang-orang Quraisy? Jadi ujar Nabi, angkiju ampusakum minan nar. Ini kalimatnya, ini ujar Nabi pidato waktu itu. Angkiju. Nabi berpidato di hadapan orang-orang Quraisy. Yang pertama ujar Nabi, angkizu ampusakum minan nar, inni nazirul lakum. Selamatkan diri kamu ujar Nabi dari api neraka. Sesungguhnya aku memberikan kabar ancaman kepadamu. Ini ujar Nabi kita di hadapan orang-orang Quraisy. Lalu ujar Nabi, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ini pertama Nabi berkhutbah, pertama Nabi berpidato nih. Pada hari yaumani simnakirah, pada hari dunia dan akhirat sebenarnya tidak manfaat harta dan anak. Apalagi kalau sudah meninggal, bisa ada yang mendatangi ke kubur lagi kalau. Apalagi Wahabi. Bid'ah orang Wahabi. Sirik orang Wahabi, jangan diumpati orang Wahabi ya. Nabi sudah bersabda dalam hadisnya, tasaddaqu aw matakum walau bisurbati ma'in wa illam taqdiru fa bi ayatin min kitabillah wa illam taqdiru fad'u bil maghfirati war rahmah. Hadiahi orang yang mati dari kamu walaupun seteguk air dari susahnya, karena kadang bersedekah saat angkir sebotol aqua halus barang. Ini saking kalau kedadanya nih, jangan sampai lupa hadiahi orang yang mati kamu walaupun seteguk air atau setangkir air lah. Wa illam takdiru, amun susah banget juga kadang kawa juga. Pabi ayatim kita bila baca ayat Al-Quran hadiahkan. Wa illam takdir kan bisa mengaji. Umpamanya nih, pada bil maghfir, doakanlah orang yang dahulu dari kita, semoga mereka diampuni oleh Tuhan, semoga mereka dalam merah. Nah, ini perintah Nabi lawan kita kan. Memang Nabi dulunya melarang ziarah ke kubur. Di hadis lain Nabi menyuruh kita ziarah ke kubur. Pertama kalau takut Nabi kalau syirik. Nah kedua sudah kuat imannya, ada harapan anti lawan kubur. Jadi kalau kebedaya dalam kubur ya kalau. Tinggal lagi kita apa dalam kubur, dalam kebahagiaan kalau dalam sengsara Anda. Kalau inya sengsara dengan rajin-rajin dia selamat dari kesengsaraan. Kalau dalam kebahagiaan bertambah kebahagiaannya. Intinya nang di sana mendoakan non kita, mudahan si Mahmud Asyir panjang umur. Nah alhamdulillah sudah 75 lah. Kemarin hari tuh hari ulang tahun. Ahya'an wa amwata itu lihat di dalam kitab Jadul Muttaqin. Bahadiah nih. Bukan kepada orang yang mati aja, boleh bahadiah kepada orang hidup. Ahya'an nyaranya itu. Di sana nakal bana dipadahi macal. Bacakan kalau Allah 3 kali hadiahkan noninya. Kalau rasanya ampis sendirinya.
kebaikannya ini masuk ke dalam dirinya, itu nang merubah kena. Merubah kemacalannya jar kita tuh nah ya kok. Jadi saya gue kesumpul banyak-banyak menghadiahi orang yang maksiat supaya selamat. Jangan menghadiahi orang yang sudah nyaman ya kok. Supaya selamat. Nah di sananya nah mendoakan kita. Maka doa orang sana kas kabul pada orang yang di dunia ini lah. Itu di dalam hadis Nabi lah. Jadi Nabi tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya harta dan anak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat daripada syirik. Nakai pembuarni di dari kesyirikan. Di dalam kitab Tandil Qulub dikatakan, ini dalam kitab Tandil pernah warawati buhajar. Nah, wahid ba'dal maktubah warawati buha amalannya rawatibnya jangan wahid satu aja, jangan banyak-banyak, amalannya hanya satu. Ba'dal maktubah, lakukanlah setelah sembahyang habis bawirid nih, lakukan. Caranya ya tadi Bang, pejamkan mata, tutup mulut, hudurul qayyum Allah, hadir hati dengan Allah, ingat bahwa hati ingat Tuhan itu amalannya. Cuma syaratnya bisa menintawir. Kelawasan gue udah 20 menit 5 menit barang. Menawar boleh. Nya boleh ditawar dia lawan Tuhan nih. Lawan makhluk yang ditawar kan menyangitnya lah. Pernah lah Tuhan menyangit, asal ada. Jangan sampai kedada. Itu aja syaratnya lawan Tuhan. Barang 5 menit ya. Minimalnya kan 25 menit Bang. Sebagaimana kita sebagai waktu dan saling semalaman lah. Habis sudahlah. Dipandang perlakuan Tuhan sebenarnya terhadap dirinya. Waktu lupa, waktu ingat sama. Waktu kita tergelincir sama. Cuman janganlah selawas, jangan mu'alim syukur. Cepat-cepat bawa hati baik ingat lawan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat petunjuk ke jalan nang terus. Adalah ayat yang guru ada. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdani rabbi li aqraba min hadza rasada. Ingatlah kamu kepada Allah jika kamu lupa, jangan dibiarkan selupa-lupanya. Bahwa ingat asa ayyahdani rabbi di sini kan Tuhan di sini karena Tuhan berikan petunjuk. Rasada sebagai petunjuk datang dari Tuhan. Bisa ya Tuhan maturakan kita ke jalan nang. Itu hikmahnya mengingat Allah. Jadi tidak ada gunanya anak dan harta kecuali orang yang kembali kepada Tuhan dengan hati yang selamat dari kesyirikan. Obat dari kesyirikan hanya ingat saja. Dengan mengingat timbul ikhlas. Sudah dijelaskan kemarin. Nang keluar pada diri kita hanya 2. Ikhlas lawan syirik sebagai perwakilan kita kehadirat Tuhan. Kalau banyak ikhlasnya, apa kata Tuhan? Ya ikhlas intalik ilal jannah wa akhluk. Hai ikhlas pergilah ke surga dan jemput Tuhanmu bawa ke surga. Apa kata Tuhan kepada syirik? Ya syirik intalik ilan nar wa akhluk ilan. Hai syirik, pergilah ke neraka, jemput Tuhanmu dan bawa ke neraka. Apa arti ikhlas? Al-ikhlas ya, ini al-ikhlas. Al-ikhlas amalun qalbiyun al-ikhlas amalun qalbiyun la yattali ahadun ghairullah. Ikhlas amalun qalbiyun, amal hati atau ibadah hati. Ibadah hati atau amal hati hanya zikir saja.
Ini karena berhubungan dengan masalah kepercayaan, keyakinan, berhubungan dengan masalah para perasaan. Mana dalilnya? Waktu Nabi kita bersama-sama Abu Bakar nih masuk ke Goha kan, dikejarlah oleh Surakah, ini panglima kafir Quraisy nih. Nabi masuk ke Goha itu, kada lawas gantang rawa menutupi nih ya kalau sampai ke Goha itu, Surakah dan tentara-tentaranya nih kan, wah ada mungkin sembunyi di sini karena apa nih? Rawa. Kalau ada di dalam pasti ini sudah robek ya kalau. Nah, jadi Abu Bakar menggantar ya sudah sangat dibunuh orang aku jadi Abu Bakar. Jadi kagak anak lagi halus-halus ya kalau wajarnya sebagai manusia ya kalau. Apa kata Nabi? Ini jar Nabi kita Abu Bakar. Nah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf, jangan kau takut. Wala tahzan, jangan kau berduka cita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi orang yang ikhlas disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijemput dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlawas lah. Nanti selupa-lupanya ini berbahaya. Apalagi kita kenalah pada mulai sekarang nih. Wah, sekarat datang. Sini kegelisahan luar biasa lah. Kok jargunya kada ingat. Na'udzubillahi min. Sambungannya. Wajiriyanya qada'i. Dan berlakunya qada Allah Ta'ala kepada mereka. Ini sudah ketentuan Tuhan sudah. Ada kau mengelak, cuma batasannya jangan terlalu lama. Pandangan semuanya datang dari Tuhan lah. Habis sudah ketujuh. Ija sadurat alaik anhum ta'atun lam yashadu fi zalika anfusahum. Apabila mereka dalam taat di ibadah kita nih. Mereka lam yarau fiha haulahum wa quwatahum. Mereka tidak melihat dari daya upaya mereka. Ya kada melihat dari upayanya. Ya kada melihat dari gawiannya nih. Nah dilihatnya kehendak Tuhan lawan kudrat Tuhan dirinya itu melihatnya. Nah ini rajin-rajin dilihat ke sana, jangan dibiarkan Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Ini dari kehendaknya lawan kudratnya lawan diri kita. Ini ketika kita beribadah. Itu yang dikatakan al-ihsan ya, al-ihsan. Jadi ujar Nabi kita setelah datang seseorang kepada Nabi kita menanyakan mal ihsan, orang bertakon nih lawan Nabi kita. Sekali ini bertakon Jibril. Jibril ini bisa berupa-rupa orang tua bisa aja, berupa pemuda bisa juga. Kebanyakan Jibril datang kepada Nabi berupa seorang pemuda. Jadi ditakonkan kepada Nabi mal ihsan, apa itu ihsan hai Muhammad? Nabi jawab anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Al ihsan ini artinya sebaik dari segala nang baik. Dia ibadah itu baik. Sebaik dari segala nang baik kayak apa caranya? Ini lihat hadis Nabi, anta budallah. Jika kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Tuhan. Apa sih yang kita lihat pada diri kita?
kehendaknya dan kudratnya itu aja sudah. Atau PL-nya izin menggawiakan itu aja sebagiannya kan. Jangan merasa seorang menggawi. Jangan kita lihat kehendak kita dan kudrat Tuhan. Ini yang dikatakan sebaik dari segala yang baik. Ibadah baik sebaik dari segala yang baik. Itu harus benar. Nah dikatakan ihsan ini ditulis dengan cinta emas dan kada terhapus. Kalau kita kadang melihat dari kehendaknya dan kudratnya, kadang melihat ini gawian Tuhan untuk kita, dapatnya ria, dapatnya sum'ah, hilang ya, dapatnya ujung hilang habis. Nah kayak habu ditiup angin, aba amman surah. Nah kayak habu ditiup angin, nah bertebaran kadang lagi kebaikannya, maulah gitu. Ada mau wa ma yu'minu aktsarun illa wa hum musyrikun. Ini Al-Qur'an. Wa ma yu'minu wa ma yu'minu, kebanyakan mereka kada beriman jar Tuhan. Kebanyakan mereka kada beriman, artinya kada menyandarkan segalanya lawan Tuhan. Kebanyakan bukan sedikit. Kenapa? Wahum musyrikun. Itulah mereka yang di dalam keadaan sedikit. Jadi amalnya ingat aja, dari mengingat kena terbuka hijab sehingga terpandang oleh kita apapun yang kita lakukan dengan kehendak lawan dan rasa kita kada. Ini dari sebaik dari segala yang baik. Ya di sini dipadahkan. Nah, dan berlaku qada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini ketentuan sudah. Nah, ini orang belajar tauhid. Habis sudah. Mereka tidak melihat dari daya upaya mereka. Fa ampusuhum mutmainnatun tahta jiryani aqdarihi ta'ala. Diri dan hati mereka tenteram di bawah perlakuan ketentuan Allah. Tenteramnya karena adalah asalnya di bawah ketentuan dan perlakuan Tuhan. Ketentuan kodong artinya perlakuan, gerak diam itu perlakuan. Kata tadinya apa? Mau apa? Nah ini orang yang innahum gharqiyun fi bihari tauhid. Mereka tenggelam di lautan ketauhidan. Tenggelam dalam keesaan Allah Ta'ala. Mantap ketauhidan orang kalau kayak itu. Jadi ini sabarnya pasti sabar sudah. Ada jaga menyangit-nyangit hidup ya Allah. Pasti sudah karena pandangannya sudah berbeda dengan pandangan manusia kan. Ini pandangan ada terdinding. Ini dari sebaik dari segala nang baik. Kalau Nur Muhammad kan beribadah. Itu orang kada terpisah sama sekali lawan Tuhan dan Nabi, hebat lagi itu. Kalau jar guru hajanang nang ibadah Nur Muhammad, kan Nur Muhammad itu diri kita, diri ada bolan Tuhan dan Nabi, hebat lagi nih. Ini kita bicara masalah tauhid. Jadi kita kalau karena ada ilmu menyandarkan kayak ini kan nyaman jadinya nih. Orang alim bahkan gampang dimajiskan belajar alim tauhid. Ya kan begitu kan. Kedelapan. Fala yaqa'u fil kauni syai'un min khairin aw syarrin illa bi iradatihi ta'ala. Maka tidak terjadi sesuatu di alam ini, tidak terjadi sesuatu di alam ini baik rupanya atau jahat melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu alainal adabu ma'allahi ta'ala bi alla tantasibus surur wal qaba'ih ilallahi ta'ala illa bi maqami ta'lim. Ini prinsip kita kan. Artinya wajib bagi orang mukmin beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengatakan atau dengan tidak menisbahkan kejahatan atau keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipadahkan
menyuntan gayaan Tuhan, jangan juga. Diam aja. Ini masalah keimanan, masalah keyakinan. Nah, itu aja masalah beradab lah, beraturan kita kan. Ini aja syaratnya, wajib kita menyembunyikan keimanan, non keyakinan, non pandangan. Ini masalah keimanan, masalah keyakinan, masalah pandangan. Nah, jadi walaupun kita tergelincir pada syariat, namun kita tak dapat pahala karena pandangan itu nanti diberikan oleh Tuhan. Nah, ini caranya lah. Kesembilan, wala yajuju kanisbatil khalqil umuril hissiyah ilallah ka ayyakula Allah khaliqul qiradata wal khanazira fi ghairi maqamit ta'lim. Artinya, dan tidak boleh menisbahkan perkara yang hina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hina-hina jangan dipadakan dari Tuhan. Akui aja dari diri kita, terus macam. Seperti mengatakan Allah Ta'ala yang menjadikan kera, ya. Walaupun benar Tuhan menciptakannya, dan babi kecuali pada tempat belajar. Jadi bicarakan si penceramah yang tahu diri. Jangan katakan kera ulahan Tuhan, babi anjing ulahan Tuhan, jangan gitu. Makanya sebagai penceramah harus kecuali di maqam ta'lim, kita ini belajar boleh supaya tahu. Itu caranya lah. Walaupun pada hakikatnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini caranya lah. Walaupun semuanya dari iradahnya dan kudratnya juga. Jadi bedakan antara masalah keimanan, keyakinan, perasaan dengan masalah syariat. Syariatnya bertalian lawan pandangan mata, lawan perbuatan, itu dibedakan lah. Ini orangnya pintar lah. Nah, sifat yang ke-9 ilmu. Sifat yang ke-9 dari Tuhan ilmu. Al-ilmu ya sifatun maujudatun qadimatun qaimatun bijati ta'ala. Artinya ilmu adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tahunnya kadim, kekal sifat Tuhan. Mulai belum adanya sesuatu nih sampai kena terjadi kiamat, tetap Tuhan tahu. Sampai setelah terjadinya kiamat lah. Kalau ilmu kita terbatas, bila kita mati hilang ilmu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi lah, Nabi mengatakan, Nabi berdoa lawan Tuhan, Rabbi zidni ilma. Hai Tuhan, tambah akan kepada hamba ilmu, ya Nabi kita. Wala yuk bitalabi ghairillah, tidak diperintahkan Nabi kita minta tambah selain daripada ilmu. Kalau seorang ulama nih, orang alim meninggal, hilang ilmunya kan? Hilang ilmunya. Nah. Jadi ujar Nabi dalam hadisnya, barang siapa berduka cita dengan matinya orang berilmu nih, Allah tulis pahalanya seperti pahala 1000 orang mati syahid. Kenapa? Menurut ada hadisnya hilang kan? Ini ilmu alim syukur toktiran nih. Kadada kelihatannya, nah munculnya di Pelangkaraya ya. Aneh ya kalau. Karena orang toktiran pada waktu itu masa bodoh, dalam masa bodoh. Nah, ada cuma kan sebagian kecil aja tuh. Nah, itu nang perulah. Nabi Sulaiman alaihissalatu khuyyira li Sulaiman bainal ilmi wal buluk. Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman, pilih di antara dua, jadi raja kah atau bisi ilmu kah? Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Ilmu. Dengan memilih ilmu diberikan oleh Tuhan kerajaan. Ilmu terbagi kepada dua, ilmu zahir lawan ilmu batin. Ilmu zahir dikatakan ilmu syariatnya adanya.
Ilmu batin ada dua, ilmu batin ada dua. Pertama ilmu hakikat, yang kedua ilmu ma'rifat. Itu maksud ilmu lah. Artinya ilmu adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala qadim. Dan berdiri ilmu itu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tapi sah lawan dirinya lah. Satu wa huwa ya'lamul asya' ala wajhil ihatah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan hakikatnya. Tuhan mengetahui sesuatu dengan hakikat sesuatu. Dengan sebenar-benar sesuatu. Jadi apapun yang dijadikan oleh Tuhan, baik atau jahat, Tuhan tahu dengan hakikat sesuatu itu. Itu maksudnya lah. Wa huwa ya'lamu anfasil khalaik ma la nihayatalah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua napas makhluk di alam ini. Kalau sedikit makhluk tahu Tuhan dia. Kita nggak ada tahu berapa jumlah napas kita nih. Ada tahu aja syuti. Kalau Tuhan mengetahui dengan semua napas dari segala makhluk-makhluknya lah. Dan itu napas yang keluar masuk tidak terhitung banyaknya. Wa ya'lamu ma tahta tukhumil ardi wa alas samawat. Allah mengetahui apa saja yang di dalam perut bumi ini dan mengetahui apa saja yang berada di 7 lapis langit. Wa ya'lamu jabiban namlatis sauda'i fi zulumat. Tuhan mengetahui semut yang melata di bumi di kegelapan malam. Bi ilmin qadimin azalin lam yazal mausupan bihi. Tuhan tahu dengan ilmu yang qadim, senantiasa bersifat dengan ilmu. As-sidqu binazil iman wa yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma yusirru wa ma tu'linun min ayyi dzambin saghiratan an kabiratan falam yakun sababan liyasika min husil istiqamah ila rabbika faqad yakunu dzalika akhir dzambin qaddira alaika. Artinya asyidku benar binazil iman. Jadi nang benar pandangan iman. Kalau gawian ini ya tadi baik jahatan datang kan. Nah, ini pandangan iman nang benar masalah iman wal yakin dan keyakinan. Artinya pandangan iman dan terbukanya keyakinan bahwasanya Allah sangat mengetahui dengan apa yang tersembunyi dalam diri. Nah, supaya diri kita ini macam-macam. Tuhan tahu. Dan mengetahui barang yang nampak dari dosa dan yang dilakukan besar atau kecil. Makanya demikian bukan menjadi sebab berputus asa engkau dari mencapai istiqamah kepada Allah. Kalau pan dulunya nih kawan kita hendak menyangin angin tajam tuh nah. Kawan menyumpah-nyumpah orang, menyambat-nyambat orang, jangan putus asa kita. Sadarilah, kembalilah kita kepada Allah lah. Insya Allah Tuhan akan mengurangi demi sedikit demi sedikit nah. Sampai istiqamah bujulan Tuhan, sampai ampih sorang nah. Lambat banang gue baampih sama sekali jangan lagi menyambat itu lagi. Kita juga menyudahi segalanya. Sambil tetap kita berdoa meminta lawan Tuhan untuk mudahlah mengakhiri segala apa yang kita lakukan lah. Makanya demikian bukan menjadi sebab berputus asa engkau dari mencapai istiqamah kepada Allah. Barangkali yang demikian menjadi sebab terakhir dosa yang ditakdiran kepada engkau. Mungkin kita berhenti itu dosa yang terakhir nang Tuhan hapus lawan kita. Hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kira-kira sampai di sini sudah sampai jam 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Manfa'na ma 'allamtana ma 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.